jumpa lagi di Agape Kids bersama dengan Kak Vera di sini. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Ada yang tahu hari ini bulan apa? Ya, betul, bulan Agustus. Berarti sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Oleh sebab itu, anak-anak semua harus semangat. Yuk, kita akan memulai ibadah online hari ini. Adik-adik semua, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita siapkan dua tangan kita, lalu dilipat, tutup matanya, dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang telah Kau berikan untuk kami. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah online. Biarlah Engkau yang akan bertahta atas pujian kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua, yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan naikkan pujian Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Adik-adik, Allah kita sungguh sangat besar. Yuk kita akan naikkan pujian ini, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita akan naikkan penyembahan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan
Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dengan sikap doa kita akan naikkan pujian ini lagi. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita akan belajar menyembah Tuhan. Yuk kita mau angkat tangan kita. Kita mau rasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat baik di dalam kehidupan kita. Adik-adik semua coba. Semuanya tarik nafas. Keluarkan. Semua adik-adik masih bisa bernafas, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita mau katakan lagi, Bapa-Ku datang padamu sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih karena Kau selalu baik pada pagi hari, pada siang hari, maupun pada malam hari di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah segala pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan urapi kami semua untuk kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom teman-teman. Hari ini Om Stephen ditemani oleh siapa? Javier Dan juga Jennifer. Nah, hari ini kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dapat beribadah kepadamu, dan pagi hari ini juga kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati semua kami anak-anak-Mu, agar firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk teman-teman, pagi ini kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Nah, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Kalau mungkin teman-teman punya tokoh idola atau superhero idola, pagi hari ini Javier punya nggak superhero yang menjadi idola Javier? Punya. Ya, apa itu? Iron Man. Ya, Javier punya superhero idola yaitu Iron Man. Hari ini Javier membawanya dan dia letakin di meja situ. Nah, Jennifer punya tokoh idola apa? Superhero-nya apa? Elsa. Kenapa suka Elsa? Karena dia mempunyai kekuatan es. Wow, kekuatan es ya. Nah, teman-teman, mungkin juga teman-teman di rumah punya tokoh superhero idola di rumah ya, yang menjadi kebanggaan. Tapi ternyata semuanya itu cuma adanya di film ya. Tetapi pagi hari ini ada satu yang harus menjadi tokoh idola kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, pagi ini kita mau belajar sama-sama tentang Allah mana yang seperti Allah kita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 18, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-40. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, ayat-ayat ini cukup panjang untuk kita baca hari ini, tapi Om Stephen mau cerita saja buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, sekilas bahwa firman Tuhan ini menceritakan ada seorang raja yang sangat jahat, raja yang tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, raja ini namanya Raja Ahab. Nah, suatu waktu diceritakan bahwa Raja Ahab bertemu dengan nabi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nah, ketika bertemu, Raja Ahab menyalahkan Nabi Elia. Katanya, gara-gara kamu, ya, bangsa Israel mengalami hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Mereka mengalami kesengsaraan. Tetapi Nabi Elia katakan, bukan aku, tetapi kamulah ya raja yang tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kamulah yang membuat bangsa Israel mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup bangsa Israel. Nah, kemudian Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal. Pada waktu itu ada 450 nabi Baal yang dikumpulkan oleh Raja Ahab pada waktu itu. Untuk apa? Ya, untuk melawan satu-satunya nabi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nah, kemudian mereka berkumpul dan mereka bertemu, janji untuk bertemu di atas Gunung Karmel. Nah, apa yang mereka lakukan? Ternyata yang ingin mereka lakukan adalah mereka ingin adu sakti. Kekuatan Allah manakah yang lebih hebat? Apakah Allahnya Nabi Elia atau
dewa Baal, dewa yang disembah oleh nabi-nabi Baal ini. Nah, kemudian Elia katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan juga kepada nabi-nabi Baal supaya suruhlah mereka memberikan 2 ekor lembu jantan untuk dipersembahkan, ya. Kemudian akhirnya didatangkanlah 2 ekor lembu jantan, ya. Nah, yang satu diberikan kepada nabi-nabi Baal itu, yang satu lagi diberikan kepada Nabi Elia. Nah, yang diberikan kepada Nabi Baal pada waktu itu adalah satu ekor lembu jantan, dan itu harus diolah, kata Nabi Elia. Diolah, ya. Kemudian setelah diolah, Nabi Elia katakan, taruhlah di atas kayu api. Ya, kemudian mereka sudah mengolah, Nabi Baal itu sudah mengolah lembu jantan itu, dan kemudian mereka letakkan di kayu api. Dan apa yang mereka lakukan? Nabi Elia katakan, sekarang panggil Allahmu supaya dia bisa membakar lembu jantan itu yang ada di atas kayu api. Kemudian 450 nabi Baal itu, mereka mulai memanggil Allah mereka. Mereka mulai menyerukan Allah mereka, dewa yang mereka sembah itu. Nah, setelah mereka serukan dari pagi sampai tengah hari, nah ternyata lembu itu tidak terbakar juga. Ya, karena diharuskan supaya mereka tidak boleh membakarnya dengan api. Biarlah api Tuhan atau api Allah yang boleh turun atas lembu jantan itu. Nah, kemudian setelah Nabi Baal itu menyerukan kepada dewa mereka, tetapi lembu jantan itu tidak terbakar juga. Sampai mereka mungkin sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sampai mengorbankan darah dari tubuh mereka sendiri, ya, tetapi tetap saja lembu jantan itu tidak terbakar. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ternyata sama juga. Nabi Elia mulai mengolah lembu jantan yang ada di tangannya. Kemudian setelah diolah, Nabi Elia mulai juga mendirikan apa? Mezbah bagi Tuhan. Nah, kemudian di atas mezbah itu Nabi Elia menaruhkan lembu jantan itu di atasnya. Dan setelah itu Nabi Elia katakan kepada bangsa Israel, ya, supaya mereka mencurahkan air, ya, di sekeliling daripada mezbah itu, ya, sampai meluber, ya. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada waktu itu. Nabi Elia juga sama, mulai menyerukan kepada Allah Tuhannya, ya. Nah, kemudian setelah dia serukan kepada Allah Tuhannya, dia berseru kepada Tuhannya, dia percaya kalau Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, melebihi daripada superhero yang ada zaman ini. Ya, sehingga ketika Nabi Elia menyerukan kepada Tuhan supaya membakar lembu itu, maka tiba-tiba api Tuhan mulai menyambar lembu jantan itu. Dan terbakarlah, ya, lembu jantan itu, bahkan sampai kepada air-air yang ada di sekelilingnya itu pun dijilat habis oleh api Tuhan. Nah, dari sini kemudian bangsa Israel yang melihat, menyaksikan seperti pertunjukan itu, maka mereka mulai sadar bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Dan mereka akhirnya bertobat dan mereka juga menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Nah, adik-adik, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah juga. Allah yang sama yang kita sembah juga hari ini. Nah, Allah yang kita sembah namanya adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, kalau mungkin hari ini adik-adik juga punya pergumulan, punya doa yang ingin disampaikan kepada Tuhan, punya keinginan yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik di sekolah, dalam studi, pingin pintar, pingin berhikmat, ya, supaya dapat mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah. Maka berdoalah, mintalah kepada Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Nah, kemudian mungkin juga adik-adik punya doa ingin sesuatu, mungkin itu mainan bisa saja, mungkin itu boneka bisa saja, ya, minta juga kepada Tuhan yang hidup, ya, doa sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam
kehidupan adik-adik. Kemudian adik-adik juga ingin punya masa depan. Ya, yang sekolah, yang sedang berpikir, saya besar mau jadi apa ya? Maka doa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya punya masa depan yang baik, punya masa depan yang penuh harapan dari Tuhan. Juga mungkin adik-adik sedang melihat papa mama sedang susah di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Ya, kita sebagai anak-anak, kita juga harus dukung di dalam doa supaya papa mama punya usaha adalah usaha yang baik, kemudian apa yang mereka kerjakan diberkati sama Tuhan. Nah, kalau orang tua kita diberkati, tentu kita anak-anak juga akan menikmatinya. Oleh sebab itu, anak-anak andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu sama Tuhan. Doa, ya, berseru sama Tuhan supaya apa yang menjadi doa dan permohonan kita pasti Tuhan jawab. Apalagi di tengah masa pandemi ini, yuk kita berdoa supaya kita semua ada di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau membacakan ayat hafalan buat minggu depan. Teman-teman, nanti Koko Jevi akan membacakan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Silakan Koko Jevi. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuat perkasa seperti Engkau. Ya, Koko Jevi sudah membacakan ayat hafalan buat kita. Coba kita ulangin bersama-sama ya. Teman-teman juga ulangin di rumah ya. 1, 2, 3. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ya, jadi teman-teman nanti di rumah bisa hafalin ayat ini supaya bisa mengerti bahwa Tuhan, tiada Tuhan yang gagah perkasa selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus setiap anak-anak boleh mengerti bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang jauh lebih hebat daripada Allah-Allah yang lain. Pada saat ini, berkati teman-teman semua yang ada di rumah bersama dengan orang tua mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah dalam studi anak-anak semua, Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran. Biarlah juga dalam pekerjaan orang tua, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau sama-sama menerima berkat daripada-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita. Mulai pagi ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.